Oke guys, so kita lanjut ya ke tes formatif ketiga, masih dengan modul ketujuh ya. Nah, kita langsung mulai dari nomor pertama. Sebuah benda dalam kesetimbangan mungkin tidak mempunyai apa, gitu ya. Mungkin tidak mempunyai apa. Nah, kalau misalkan gaya-gaya yang bekerja kepadanya, ya nggak mungkin. Ya, kalau misalkan kita punya sebuah sistem gitu ya kan. Kenapa dia bisa apa namanya setimbang ya? Karena pasti karena akan ada yang namanya gaya kayak misalnya gaya berat atau gaya apa, gaya tarik gitu ya kan. Nah, itu pasti ya kita bahas keseimbangannya kayak gitu. Karena kalau misalkan kita bahas benda yang diem aja, itu namanya diam ya, bukan dalam keadaan setimbang gitu. Karena kalau dalam keadaan setimbang ya kayak tadi, misalkan kayak apa sih namanya kita cari titik keseimbangannya di mana gitu ya kan, kurang lebih gaya-gaya ada gayanya gitu ya. Terus torka-torka yang bekerja padanya torsinya juga pasti ada ya. Jadi apa namanya? Jadi kalau misalkan ini sigma F sama dengan 0, ya nanti ini kalau translasi pasti ada sigma Fx sama dengan 0, terus kemudian ada sigma Fy sama dengan 0, dan kemudian kalau apabila benda itu sistem itu memungkinkan adanya gerak rotasi, maka akan ada yang namanya sigma tau sama dengan 0 ya. Oke, kecepatan ya ini bisa ya, karena apa? Ini ada hubungannya dengan yang D. Nah, yang D mungkin tidak mempunyai percepatan ya wajar, karena kalau dalam apa namanya dalam kesetimbangan, semisal yang kayak kita pakai yang di sigma F sama dengan 0, ini berarti A-nya sama dengan 0 dong. Nah, begitu juga yang di sini, alfanya sama dengan 0, ya kan? Karena tahu itu kan adalah I kali alfa ya. Nah, kalau F itu sama dengan M kali A. Nah, kalau semisal A-nya 0 ataupun alfanya 0, itu bukan artinya dia diem gitu ya kan. Bisa aja dia bergerak, tapi bergerak dengan kecepatan yang konstan, seperti itu ya. Oke. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Dua buah tali digunakan untuk menggantung sebuah beban yang diam dengan berat W. Nah, tegangan dalam tali itu harus bagaimana nih, gitu ya kan? Nah, ini jawabannya adalah yang C. Karena uh, apa namanya? Kalau ibarat kata kita bikin dua tali buat ngegantung, either antara apa namanya? eh dua tali ya. Bisa jadi begini gambar talinya gitu ya. Anggap aja deh yang paling sering umum terjadi itu biasanya begini buat ngegantung ya. Ya walaupun memungkinkan ya kalau misalkan lurus, cuman kalau kayak lurus ya jadi ibarat kata satu tali digabungin gitu ya. Dua tali digabungin jadi satu tali dia. Nah, untuk di sini semisal pasti ada vektornya ya, pasti ada vektor, ada diagram gaya lah lebih tepatnya. Nah, di sini akan punya berat W gitu ya. Nah, kemudian di sini tali di sini pasti akan mempunyai tegangan masing-masing. Nah, kemudian kalau misalkan ini dia tegangan talinya seperti ini gitu ya kan. Kalau lebih seperti ini tegangan tali, ini tegangan tali nomor satu, ini tegangan tali nomor 2. Maka kalau kita lihat ini sistem setimbangnya tuh di sini gitu ya. Nah, jadi mungkin kita breakdown dulu gitu ya. Semisal kenapa kok ini? Kenapa harus mempunyai jumlah vektor-vektor yang sama dengan besarnya W? Nah, kalau misalkan kayak gini, set berarti ini ke bawah sebesar W, gitu ya kan? Nah, kemudian apa namanya? Di sini ada T1 T2 gitu ya. Kemudian ada T1. Maka ini kalau kita jabarkan berarti akan ini ada namanya T2X dan ada yang namanya T2Y gitu ya. Nah, ini ada T2Y. Nah, kemudian kalau kita jabarin juga lagi, ini ada T1X, T1Y gitu ya. Sama ke kiri dia T1X. Nah, nanti dibentuklah sedemikian rupa. Nah, yang jelas ini faktor-faktor yang sama di sini. Ini gimana nih? Beban yang diam di mana di sini kalau dalam syarat kesetimbangan berarti sigma F Y sama dengan 0, berarti T1Y tambah T2Y kurang W sama dengan 0. Artinya berarti ini T1Y tambah T2Y itu sama dengan W gitu ya. Makanya kenapa jawabannya yang C. Nah, oke. So kita lanjut ya ke soal nomor 3 ya. Jadi nomor 2 jawabannya adalah C. Untuk nomor 3,
kita punya informasi jika jumlah torka-torka pada sebuah benda dalam kesetimbangan adalah 0 di sekeliling titik tertentu. Nah, ini mungkin teoritis ya. Jadi nanti mungkin kalian bisa cek di apa namanya di BMP-nya. Nah, jika jumlah torka-torka pada sebuah benda dalam keadaan setimbang adalah 0 di sekeliling titik tertentu. Nah, jumlah torka-torka itu tuh sebenarnya juga bakal 0 di sekeliling semua titik lainnya. Karena kalau dalam kesetimbangan, misalkan anggap aja ya ini kayaknya seingat saya ini ada hubungannya dengan seperti ini. Set set gitu ya. Kemudian ini terus kemudian ada tangga gitu ya kan. Ada tangga di sini. Nah, ini dia kan jatuhnya kalau ketika dia jatuh kepleset, dia kayak mau ngerotet gitu kan ya. Nah, jadi di satu sisi ini dia torsinya 0, di sini pun juga torsinya juga 0 gitu ya. Jadi itu apa namanya berdasar ya kayak menurut analisis saya aja. Nanti kalau emang misalkan kalian nomor 3 ada mempunyai pendapat lain atau punya ini yang tidak sesuai dengan jawaban yang di sini, kalian boleh chat aja di kolom komentar ya. Oke, nomor 4. Dalam masalah kesetimbangan titik di sekeliling mana torka-torka dihitung, ini ya ini bisa ditempatkan di mana saja ya. Maksudnya tuh gimana tuh kok bisa ditempatin di mana saja? Ini kalau semisal untuk nomor 4 ini kalau kita punya gitu ya, kita punya apa namanya? Kita punya sebuah batang gitu ya kan. Kemudian anggap aja nih di sini dia punya sebuah apa namanya? Sebuah poros di sini misalkan. Nah, apakah gitu ya? Apakah torka itu dihitung cuman hanya kalau misalkan salah satu ujung bendanya? Enggak. Melalui pusat gravitasi itu pusat bagian tengah-tengahnya banget nih. Di setengah L biasanya. Itu enggak. Harus memotong garis kerja dari sekurang-kurangnya satu gaya yang bekerja pada benda tersebut. Ini juga enggak. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya yang D itu karena gini, bisa aja di sini kita punya F di sini F1 misalkan. Kemudian di sini ditarik sebesar F2. Kemudian di sini ditarik didorong ke bawah lagi sebesar F3. Gitu ya. Kemudian ini didorong nih sebesar F4. Nah, ini menyebabkan sebuah torsi kan ya. Menyebabkan torsi ini di sini, ini begini, ini begini, ini begini. Kurang lebih seperti itu. Jadi bisa ditempatin di mana aja, nggak harus yang namanya di sini, nggak harus yang namanya di tengah, nggak harus yang namanya di ujung. Ya, gitu ya. Nah, kalau ini harus memotong garis kerja dari sekurang-kurangnya satu gaya yang bekerja pada benda tersebut. Ini garis kerja ini nggak tahu ya, saya nggak dapat istilahnya apa tuh garis kerja. Nanti mungkin boleh infonya ya di kolom komentar. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Nah, so kita lanjut ke soal nomor 5 ya. Nah, untuk nomor 5, dari himpunan gaya-gaya dalam bidang horizontal berikut, himpunan gaya yang dapat memberikan kesetimbangan pada sebuah benda. Oke, ini berarti berlaku karena bidang horizontal dan tidak membahas gerak rotasi, maka di nomor 5 ini hanya berlaku untuk sigma F sama dengan 0 ya. Dan kemudian di sini nanti akan terbagi menjadi dua analisisnya. Biasanya ini pasti biasanya sih dua sumbu gitu ya. Analisisnya sigma fx sama dengan 0 dan sigma fy sama dengan 0. Ya, ini karena ya normal ya kalau translasi bisa dia horizontal ataupun dia vertikal. Nah, ini yang saya bingung dalam bidang horizontal. Yang dimaksud dalam bidang horizontal itu seperti apa? Gitu ya kan? Apakah yang dimaksud itu adalah si siapa? Si benda yang lurus yang ada di misalkan ini, misalkan di atas di sebuah benda yang horizontal gitu ya kan? Atau kayak misalnya harus misalkan harus kurang lebih seperti ini gitu. Nah, lalu yang kedua adalah apakah ini itu benar-benar pasangannya khusus buat biar jadi 0 gitu ya kan? Nah, karena kalau misalkan kita mau bikin apapun itu dari sini, ini mau semuanya memungkinkan untuk 0. Kalau misalkan kasusnya kayak yang pertama tadi. Ya, misalkan nih anggap aja kita punya apa namanya? Punya ini nih, ya kan? Terus kemudian kita punya benda di sini.
Nah, ini ada beberapa kemungkinan untuk si apa namanya 25 Newton, 50 Newton dan 100 Newton terbentuk, ya kan? Nah, misalkan anggap aja saya mau bikinnya adalah ini 25 ke sini nih, 25 Newton. Terus kemudian 5 Newton, 50 Newton di sini membentuk sudut. Intinya tuh nanti ke sini gitu ya. Kemudian di sini 100 Newton gitu ya. Nah, ini 100 Newtonnya ini bentuknya juga miring ya, biar ke kiri 50, ke kanan 50 gitu intinya totalnya tuh. Nah, ini membentuk sudut 60 derajat nih ya. Ini membentuk sudut 60 derajat. Ini 100 Newton. Nah, kalau misalkan kita lanjutin lagi, ini ada N ya kan, ini ada W gitu ya, pasti punya massa. Nah, terus habis itu ini nanti akan terurai menjadi ke atas nih, ini ke kanan, ini ke atas, ini untuk yang 50 sin 60, ini 50 cos 60 gitu. Nah, makanya ini yang dimaksud apa namanya? Apakah sistem seperti ini atau apakah sistem seperti ini? Itu pertanyaannya. Itu dulu ya. Nah, kalau emang sistemnya seperti ini, ya pasti yang atas bawah ini udah pasti merupakan sesuatu yang setimbang, karena anggap aja di sini ketika atas bawah ini kan tidak ada pengaruhnya ya. Ini kita anggap bendanya ini bergerak lurus gitu, bergerak lurus ya kan, bergerak lurus yang dimana kalau bergerak lurus satu bidang aja berarti atas bawahnya udah pasti nol kan. Hanya sigma fx-nya aja nih bisa nol bisa enggak gitu. Nah, tapi kalau kita bahas sistemnya seperti ini, maka kita harus ngecek dulu nih bagaimana nih, mungkin enggak gitu ya kan. Karena kalau semisal kita mau ngecek ya ini kita harus berimajinasi dulu gitu ya kan. Misalkan anggap aja kayak semisal nih mungkin nggak kalau 25, 50 sama 100 dalam satu begini bisa nggak semuanya sigma fx nya 0, sigma fy nya 0 gitu ya. Nah, ini nggak bisa. Tapi kalau mungkin kalian ada yang ketemu bisa, mungkin boleh diinformasikan ya di kolom komentar. Karena kalau misalkan mau saya bikin 100-nya seperti ini misalkan, ataupun mungkin 100-nya seperti ini, terus 25-nya itu begini sama begini. Nah, ini udah jelas nggak bakal mungkin 0 nih sigma fx-nya. Terus kalau semisal dia lurus begini, ini ke sini, ini ke sini, ini mungkin aja yang ke bawah misalkan mungkin 50, nggak mungkin 50 100, ini udah pasti ini 100, ini pasti yang ini lebih gede daripada yang di atas ini. Ini juga nggak mungkin karena ke kiri ke kanannya belum tentu gitu ya kan. Nah, jadi makanya untuk yang A ini nggak bisa ketemu kalau sistemnya seperti ini. Tapi kalau misalkan begini pasti ketemu, baik B, baik C, baik D, itu terserah kalian mau bikin apapun itu. Yang jelas pasti nanti dari beberapa pasangan yang ini ada yang dia lurus, ada yang dia miring gitu. Nah, oke. Nah, berbeda dengan yang di sini. Kalau yang di sini sistem A, B, C, D ini nggak semuanya bisa. Yang A nggak bisa, yang B juga nggak bisa ya, yang C juga nggak ketemu, nggak bisa ini karena saya nggak ketemu ya yang bisanya gimana ya. Yang C pun juga sama. Nah, kalau yang D itu masih memungkinkan gitu. Saya udah ketemu, kebayang gambarnya gimana. Nah, jadi ketika 20 di sini sama 20 ini saya bikinlah di sini, misalkan di sini F3 itu adalah 20 Newton. Gitu ya. Nah, kemudian di sini ada juga nih F1 sama F2 gitu ya kan. Ini F1 sama F2 gitu ya. Ini F1, ini F2. Yang sama-sama besarnya 20 Newton juga nih gitu ya kan. Ini F1 nya juga 20 Newton. Nah, ternyata yang memungkinkan itu adalah ketika di sininya 60 derajat gitu ya. 60 derajat di sini. Di sini juga 60 derajat atau ininya 30 derajat deh ya, biar gampang gitu ya. Ini 30 derajat nih membentuk terhadap sumbu X-nya. Ya sudah, yang akan terjadi apa? Ya, yang akan terjadi ketika kini kita harus uraikan ya. Berarti yang ini otomatis ada F1X gitu ya. F1X yang dimana ini jadinya 20 cos 30 gitu ya kan. Terus kemudian ini ke sini F1Y gitu ya, F1Y. Misalnya saya kasih angkanya langsung aja ya, kita masukin angkanya nanti. Ini F1Y dan F2Y ya, ke sini. Terus kemudian di sini ada yang namanya F2X. Nah, kita cek nih coba. Untuk F1X itu adalah F1 kali dengan cos 30.
gitu ya. F1 kali cos 30. Berarti F1x-nya adalah 20 kali dengan setengah akar 3. Jadinya 10 akar 3 Newton. Nah, terus kemudian untuk F2x itu ya. F2x adalah F2 dikalikan dengan cos 30. Berarti F2x-nya adalah 20 kali dengan setengah akar 3. 10 akar 3 Newton. Ya. Nah, terus habis itu ini F1Y sama dengan F1 kali dengan sin 30. Maka F1Y-nya adalah ya 20 kali dengan setengah, yaitu adalah 10 Newton. Dan untuk F2Y-nya F2 kali dengan sin 30 juga. Berarti F2Y-nya adalah 20 kali dengan setengah alias 10 Newton. Nah, dari sini kita analisis dulu, coba sigma Fx-nya kalau kita jumlahin sama dengan 0 enggak? Nah, sigma Fx sama dengan gitu ya. F1x kurang F2x ya kan? Nah, sigma Fx sama dengan 10 akar 3 kurang 10 akar 3. Ya hasilnya 0. Oke. Nah, kemudian sigma Fy. Sigma Fy sama dengan ya F1y tambah F2y kurang F3. Nah, sigma Fx sama dengan F1y-nya 10 tambah 10 kurang 20. Ya ini hasilnya 0. Berarti dapat kita simpulkan apa? Ya ini resultan gayanya ya sama dengan 0. Nah, maka dari itu nomor 5 jawabannya adalah yang D gitu ya. Jadi mungkin asumsi daripada si pembuat soal mintanya kayak gini gitu ya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 6. Pusat gravitasi sebuah benda. Pusat gravitasi ini sebenarnya kayak pusat massa lah ya hitungannya. Selalu pada pusat geometrisnya. Nah, ini kira-kira benar apa salah gitu ya kan? Nah, ini sebenarnya pusat gravitasi, pusat massa itu enggak selalu. Kenapa? Enggak selalu pada pusat geometrisnya. Yang dimaksud pusat geometris itu yang kurang lebih kayak gini. Kita punya sebuah persegi gitu ya. Nah, kita punya persegi yang ininya pasti sama panjang gitu ya kan. Maka untuk pusat simetrisnya itu atau alias pusat geometrisnya pasti ada di tengah-tengah sini. Nah, tapi masalahnya adalah ini kalau simetris ataupun seragam. Kalau misalkan saya punyanya segi empatnya bukan begitu, melainkan begini, begini, terus sama begini. Gimana pusatnya? Pusat geometrisnya ada di mana, gitu kan? Nah, akan selalu pusat ada di mana. Nah, sedangkan kalau misalnya ini pasti dia geser dibandingin sama itu, gitu ya. Oke, selalu berada pada bagian dalam benda itu. Nah ini selalu berada pada bagian dalam benda itu juga enggak ini ya. B sama C ini adalah sesuatu yang berlawanan. Kalau B itu selalu berada ini benar, maka yang C ini udah pasti salah, gitu ya kan. Nah, tapi kalau C-nya benar, pasti B-nya salah. Nah, ini yang benar adalah yang C. Nah, kenapa saya bisa bilang begitu? Ya, ini menurut logika saya aja sih ya. Tapi kalau atau menurut pemahaman saya aja. Karena ini teoritis banget ya. Oke. Misalkan anggap aja kita punya sebuah donat, gitu ya kan. Nah, ini mau bagaimanapun pusat gravitasi itu pasti ada di sini nih. Pusat masanya itu pasti ada di tengah-tengah sini, gitu ya. Walaupun dia berlobang gitu ya kan. Nah, karena awalnya kan emang sebenarnya kan ini adalah lingkaran yang gede ya, pusat gravitasinya atau pusat massanya di sini ya. Bukan nggak ada ya, bukan nggak ada. Maksudnya kalau misalkan anggap aja ini kita mau taruh pun sebuah persegi begini gitu ya kan. Kemudian ini ditaruh di tengah-tengah ya pasti dia bakal ada, tetap ada juga di situ. Nah ini itu kan ada di luar bendanya, di luar donatnya gitu loh ya. Makanya jawabannya C gitu, tidak harus selalu ada pada bagian dalam bendanya, tapi bisa juga di luar. Nah, kalau kadang-kadang sembarang nggak bisa, pasti ada tempatnya gitu, pasti ada tempatnya gitu ya. Tapi tempatnya ini pasti spesifik, tapi tidak bisa ditentukan dijudge bahwasanya selalu ada di mana gitu ya. Oke, nomor 7. Untuk nomor 7 kita punya informasi bahwasanya sebuah kotak dengan berat 100 Newton digantungkan dengan tali penggantung di atasnya ya. Gaya horizontal 58 Newton diberikan pada kotak tersebut. Maka tali akan membentuk sudut dengan garis vertikal seperti apa, gitu ya kan?
Nah, oke. So, jadi nomor 7 ini kita punya anggapan gitu ya. Ini sebenarnya kalau bisa lebih ada gambarnya lebih enak gitu ya, lebih valid. Nah, ada tali seperti ini. Ya, ini ada bendanya digantung. Kemudian pada gaya horizontal di sini, ini tuh ada nih di sini ada Fx misalkan ya, ada F sebesar 58 Newton. Kemudian ke bawah sini ada yang namanya gaya berat gitu ya. Sebesar 100 Newton. Oke. Nah, otomatis apa yang terjadi? Ya, yang akan terjadi adalah dia pasti akan ke atas gitu ya, kurang lebih. Nah, maka nanti akan ada di posisi baru, yaitu adalah posisi warna coklat ini. Ya, atau mungkin kita ganti warna biru muda deh, biar kelihatan gitu ya. Set, gitu ya, kan kurang lebih seperti ini. Nah, pada saat di sini, ketika ini diberi gaya kan pasti dia bergerak. Nah, tapi ketika dia sudah mencapai batasnya, maka nanti di sini dalam keadaan setimbang, gitu. Nah, maka dari itu di sini ada beberapa gaya, ini berarti masih berlaku ya. Untuk di sini W-nya adalah 100 Newton. Nah, ini tuh kayak didorong gitu ya. Didorong berarti di sini pun masih ada F. Sorry, ini W aja gitu ya. Ini masih ada F, ya kan? Kemudian di sini ada yang namanya tegangan tali, ya kan? Ini ada tegangan tali, ada T-nya gitu ya. Oke. Nah, maka dari situ karena ini miring gitu ya, dan dimana ini ada theta di sini ya, ada theta di sini nih. Tetanya membentuk sudut pada garis dengan garis vertikal. Berarti ini ditanya tuh theta di sini berapa. Nah, kalau begitu berarti ketika kita mau uraikan dia gitu ya, kalau anggap aja di sini ya, mungkin kita bikin sistemnya lagi gitu ya. Nah, ini adalah si yang tadi bola, bukan bola, benda atau si kotak yang warna yang kotak itu. Kemudian ke bawahnya itu ada W, terus kemudian ke kanan ini ada F gitu ya kan. Ke kanan ada F, kemudian ke sini tuh ada T di sini. Set gitu ya, karena pasti ditarik ke atas gitu. Oleh si tali gitu ya. Tapi kalau di sini dia talinya tuh narik ke kanan bawah. Nah, maka kita uraikan dong ya kan. Ini ada TY, ini adalah TX gitu ya kan. Ini ada TX-nya di sini. Nah, ini adalah TX. Nah, kalau misalkan sudutnya di sini, maka theta yang dimaksud berarti pasti akan ada di sini juga dong, gitu ya kan. Nah, di sini nih tetanya gitu. Nah, berarti dengan begitu TY di sini adalah T dikalikan dengan cos theta, sedangkan di sini untuk TX-nya adalah T. Di sini untuk TY-nya berarti TY adalah T kali dengan cos theta gitu ya. Kemudian untuk TX-nya adalah T kali dengan sin theta. Nah, karena berhubung dia setimbang di sini, maka berlaku sigma F. Ya, sigma F sama dengan 0. Nah, karena gerak dua sumbu, ya langsung jabarkan aja, gitu ya. Sigma Fy sama sigma Fx-nya adalah 0. Sigma Fx berarti dari sini F dikurangkan dengan Tx sama dengan 0, berarti F sama dengan Tx gitu ya. Tx gitu ya. Alias T dikalikan dengan T dikalikan dengan sin theta. Di sini ya. Nah, ya sudah, tapi kan kita nggak tahu nih sudutnya berapa nih ya. Nah, ya, dan T-nya juga nggak tahu berapa. Maka dari itu berarti bisa dong kita berasumsi bahwasannya tuh karena T-nya sama ya. T-nya sama berarti kan ini T sama dengan F per sin theta gitu ya kita bilangnya. T sama dengan F per sin theta. Nah, kalau ini TY kurang W sama dengan 0, berarti TY itu sama dengan W. Alias berarti mungkin kita langsung aja ya, T cos theta itu sama dengan W gitu. Berarti T-nya sama dengan W per cos theta. Nah, karena ini sama, maka kita bisa hubungkan dong, bener nggak? Berarti F per sin theta itu sama dengan W per cos theta. Berarti di sini sin theta per cos theta itu sama dengan F per W. Ya kan? Nah, lanjut lagi ke sini ya. Lanjut lagi ke sini. Berarti F-nya adalah berapa? 58 per 100 sama dengan tan theta. Berarti tetanya ini didapat dari inverse tan dari 58 per 100. Ya sudah, tinggal kalkulator saja gitu kan ya. Maka ini harusnya jawabannya ya sekitar 30-an derajat gitu ya. Saya nggak megang kalkulator, cuman harusnya sih sekitar 30 derajat ya. Oke, ini 30 derajat, sekitar 30 derajat lah ya.
Nah, makanya dari itu jawaban nomor 7 adalah yang A. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini saya baru ambil kalkulator ya. Jawabannya benar ya, kurang lebih sekitar 30 nih. Kalau kalian lihat. Ini ya, 30,113 ya, ya sekitar 30 derajat lah ya, 30%. Oke. Nah, nomor 8 ya, kita lanjut ke nomor 8. Nah, katanya ada sebuah gambar ya, mungkin ini kita ambil hapus dulu ya. Sebuah gambar mempunyai berat 6 Newton digantungkan dengan 2 tali pojok ke atas ke sebuah paku di tembok. Nah, jika masing-masing tali membentuk sudut 60 derajat dengan garis vertikal, tegangan masing-masing tali itu berapa gitu ya kan? Nah, oke. Berarti ini asumsi saya gitu ya untuk nomor 9, nomor 8 itu punya gambar kurang lebih seperti ini. Set gitu ya kan? Kurang lebih seperti ini. Nah, lalu gambarnya itu kan digantungkan dengan 2 tali dari pojok atas nih di sini. Misalkan ini ada pojoknya di sini nih. Set, 2 pojok atas. Nah, kemudian ini masing-masing membentuk 60 derajat dengan garis vertikal. Oke, berarti intinya beginilah ya. Intinya begini. Set. Kemudian ini ada lukisannya gitu ya. Nah, otomatis di sini ada yang namanya W gitu ya. Kemudian di sini ada T ya, tegangan tali ya. Nah, di sini dengan asumsi tegangan talinya sama semua ya, emang ya. Oke. Dengan asumsi dengan tegangan talinya sama semua. Nah, dengan begitu ya, ini yang dimaksud 60 derajat itu adalah yang di bagian sininya nih. Ini 60 derajat nih. 60 derajat ya. 60 derajat, ini 60 derajat. Ya sudah, ini kita oper ya. Ini adalah titik daripada si yang lagi dibahas nih di sini nih, titik yang di sini tuh. Mungkin saya kasih warna gini ya. Biar kelihatan beda sendiri. Nah, ini kemudian ada gaya nih. Ada gaya ini ke bawah dia sebesar W, kemudian ini ke sana sebesar T gitu ya kan, ke sana sebesar T, yang dimana ini sebenarnya itu harusnya ini ada T1 sama T2 gitu ya. Nah, cuman kalau misalkan emang kita lihat ini ya harusnya dengan sudut yang sama ya, harusnya dengan T yang sama gitu ya. Tapi kita tulis saja T1 biar membedakan terlebih dahulu, ini ada T2 gitu ya kan. Nah, ini berarti T1X gitu ya. T1, kemudian ini ada yang namanya T2X. Oke, T1Y. Kemudian kalau yang ini misalkan anggap aja set gitu ya. Kurang lebih seperti ini. Tek, berarti ini T2X ya. Ini T2-nya. Ini ke atas sana ya T2Y. Oke. Nah, karena ini 60 derajat gitu ya. Dari sini nih ini 60 derajat nih. Ini 60 derajat. Ini pun juga 60 derajat, maka ya ini kalau kita analisis ya berarti sigma fx sama dengan 0 gitu ya. Sigma fx sama dengan 0 berarti T1x itu sama dengan T2x. Nah, di sini mungkin kita tulis dulu ya. Untuk T1x-nya adalah T1 dikalikan dengan cos dikalikan dengan sin 60 ya. Sedangkan untuk T1y-nya barulah T1 kali dengan cos 60. Oke, ini alias berarti setengah akar 3T gitu ya. Kemudian ini adalah setengah T gitu ya. Setengah T1, ini setengah T1. Oke, itu untuk T1X dan T1Y. Nah, sekarang kita cari T1, T2X itu adalah T2 dikalikan dengan sin 60 alias berarti setengah akar 3T2 gitu ya. Nah, kemudian T2Y itu adalah T2 dikalikan dengan cos 60 alias berarti ini setengah T1 T2. Nah, dari sini nih, kenapa kok bisa bilang nanti T-nya sama? Karena kalau kita lihat nih, T1X sama dengan T2X. T1X-nya apa? T1X-nya adalah setengah akar 3 T1 dan untuk T2X-nya apa? Setengah akar 3 T2. Nah, ini sama-sama kita bagi setengah akar 3. Berarti apa? Ya, T1 sama dengan T2. Nah, karena T1 sama dengan T2, kita sebut saja ini T1 sama dengan T2 sama dengan T gitu ya. Kita sebut saja sama dengan T.
Nah, lalu di sini kita cek nih, sigma FY sama dengan 0 gitu ya. Sigma FY sama dengan 0, berarti T1Y tambah T2Y kurang W sama dengan 0. Nah, di sini W-nya di sini 66 Newton ya. Oke. Nah, T1Y-nya tadi apa? T1Y adalah setengah T1. Setengah T1 tambah dengan setengah T2 kurang 6 sama dengan 0. Nah, ini setengah T tambah dengan setengah T sama dengan 6 ya. Ini kita tambahin 6. Nah, T1-nya kan T ya di sini. T2 juga T. Nah, setengah T tambah setengah T itu adalah T ya. Setengah tambah setengah kan 1. Berarti T-nya berapa nih? Ya, T-nya 6. 6 apa? 6 Newton. Jadi, tegangan talinya masing-masing itu adalah 6 Newton. Jadi, nomor 8 jawabannya adalah yang B. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Sebuah papan kayu seragam mempunyai panjang 2 meter dan berat 200 Newton ditopang oleh sebuah kuda-kuda pada jarak 40 cm dari satu ujungnya. Agar peralatan ini diperlukan gaya ke bawah pada ujung terdekat kuda-kuda itu. Nah, ini jadi ini mungkin yang saya anggap begini ya. Jadi ada sebuah kayu, panjangnya adalah ini. Dari sini ke sini itu adalah 2 meter gitu ya. L-nya adalah 2 meter. Oke. 2 meter dengan beratnya adalah 200 Newton. 200 Newton. Kemudian dikasih sebuah titik tumpu. Alias kuda-kuda itu ya kayak misalnya jungkat-jungkit gitu ya, kurang lebih yang kayak mungkin kita bikin sebuah segitiga gitu ya. Sebuah segitiga di sini. Saya nggak tahu ya karena ini nggak dikasih tahu ujung mana. Nah, katanya dari sini ke sini ini ada yang namanya 40 cm. Dari sini ke sini berarti ya 160 cm. Karena 2 meter ini kan adalah 2 meter ini adalah 200 cm gitu ya. Nah, berarti dari sini ini tuh adalah ini 40 cm itu berarti 0,4 meter ya. 0,4 meter, ini 1,6 meter ya. Mungkin saya tulis saja dulu di sini terpisah. Ini 0,4 meter. Ini yang ini adalah 1,6 meter. Oke. Kemudian di sini agar papan tersebut tetap mendatar. Nah, menurut kalian kira-kira kenapa kalau misalkan benda ini batang ini tuh bisa jatuh sebenarnya? Nah, karena pada setiap benda itu punya yang namanya pusat, gitu ya, pusat massa, pusat ini ya, titik pusat massanya. Nah, di mana titik pusat massa yang titik pusat massa itu pasti di tengah-tengah, gitu ya kan? Nah, karena ini papan, berarti tengah-tengahnya di mana? Tengah-tengahnya di sini. Ya. Jadi dari sini ini ke sini itu 100 ya kan? Ini 100 1 cm 1 meter alias 100 cm. Ke sini juga sama nih. Ini 1 meter alias 100 cm. Nah, ya kan? Nah, di sini tuh ada W dia, ada gaya berat. Makanya kenapa ketika kita naruh benda nggak seimbang, ya nggak persis di sininya, maka yang terjadi adalah jomplang ke kanan sini, gitu ya. Ini ada W di sini. Nah, kalau kita lihat berarti dari sini ke sini ini berapa? Ya, ini ke sini 60 cm gitu ya kan? 60 cm di sini. Nah, ini kalau kita gambar ini set bagian titik ke sini ini adalah 60 cm atau mungkin ini saya tebut T, ini B gitu ya, ini B. Nah, kurang lebih TB itu adalah 60 cm ya, alias 0,6 meter. Kenapa? Karena ini sini 100, ini ke sini 40, ya sini sisanya dong, ya pasti 60 gitu ya. Oke, jadi ini adalah titik tumpu ke beban, pusat beban gitu ya kan. Nah, perlu gaya ke bawah. Ini nah, gini kita lihat dulu nih. Ini kalau ini kan pasti nyebabin benda ini muter. Muternya kemana? Muternya searah jarum jam yang jelas. Nah, berarti di sebelah kita kalau mau ngimbangin, nggak mungkin dong kita taruh di gaya di sini. Ya, gayanya ada di sini, ya kan? Di kemana? Ke atas apa ke bawah? Ke bawah. Kalau ke atas, dia nanti malah makin muter lagi dong, ya kan? Ke arah jarum jam kan? Nah, kita berusaha nih melawan arah putaran yang searah jarum jam. Nah, supaya di sini berlawanan arah jarum jam, maka gayanya kita harus ke bawah, gitu ya. Makanya kenapa di sini kalimatnya gaya ke bawah.
pada ujung terdekat. Oke, ujung terdekatnya sini, gitu ya kan. Nah, ini ada F nih. Nih, ini F-nya berapa? Ah, gitu ya. Nah, ini menyebabkan seperti ini ke sini, ya. Oke. Oke. Ya sudah, berarti tinggal karena ini bukan translasi lagi, melainkan dia gerak rotasi. Makanya di sini bukan sigma F lagi yang berlaku, tapi sigma tau sama dengan 0. Nah, tahu apa? Tahu F ya. Ini perlu disclaimer ya, bahwasanya untuk arah ini dia bisa plus minus itu yang penting kalau saya ya, yang penting karena ini berlawanan arah, yang satu plus yang satu minus. Karena kalau ngikutin aturan tanda itu ada beberapa ya beda-beda yang ngasih tahu. Ada yang ke searah jarum jam plus malah, atau kebaliknya malah plus gitu ya. Oke, jadi intinya ini berlawanan arah gitu ya. Ini B gitu ya, atau W gitu ya, sama dengan 0. Jadi torsi yang disebabkan oleh gaya ini dan torsi yang disebabkan oleh berat bendanya, berat bebannya, berat batangnya itu adalah 0. Nah, ini berarti dapat kita simpulkan tau F itu sama dengan tau W. Nah, berarti ini F dikalikan dengan LF, terus kemudian ini W dikalikan dengan LW. Jadi tau itu adalah gaya kali dengan jarak. Dan perlu diingat, gaya yang bekerja itu atau gaya yang bisa dipakai untuk berputar itu adalah ketika dia sudutnya 90 derajat terhadap garis porosnya. Kayak gini nih, ini garisnya begini nih. Nah, ini sudutnya 90 derajat. Ini pun juga sama ya, sudutnya 90 derajat, kurang lebih seperti itu. Nah, ya sudah, F-nya adalah itulah yang ditanya. Nah, F dikali LF. LF ini adalah jarak terhadap dari si titik tumpuk ke gayanya. Nah, berapa? 0,4 ya. 0,4 0,4 sama dengan W-nya itu berapa? W-nya dia di situ sebesar 200 ya. Kali LW-nya. Nah, titiknya itu di sini, tumpunya di sini. Berapa jaraknya? Ya, 0,6 ya, 0,6. Ya udah, berarti F-nya sama dengan apa? F-nya sama dengan 200 kali dengan 0,6 per 0,4 ya. Nah, ini sama-sama kita kali 10 aja. Atau mungkin sama-sama dibagi 0,2 lah, bebas gitu ya. Sehingga ini nanti ini 2, ini 3. Kemudian ini sama-sama bagi 2 nih, ini 100. Ya kan? Jadi 100 kali 3, ya jawabannya adalah 300. Jadi F-nya adalah 300 Newton ya. Oke, soal nomor 9 jawabannya adalah yang C. Nah, lanjut ke soal terakhir untuk tes formatif ketiga. Nah, nomor 10. Katanya sebuah benda bermasa 60 kg dilekatkan pada salah satu ujung batang baja yang mempunyai massa 40 kg dan panjang 2,4 meter. Agar sistem batang benda dalam keseimbangan, jarak dari ujung yang terbebani sampai titik keseimbangan itu adalah berapa, gitu ya kan? Nah, ini tuh apa sih namanya? Kita bikin aja ada sebuah batang gitu ya kan? Ada sebuah benda di dalam batang baja, ini batang bajanya. Terus kemudian kan harusnya kalau cuma batang baja ya tengah-tengahnya pasti di sini ya pusat titik keseimbangannya. Nah, tapi karena berhubung di sini katanya ada sebuah benda dilekatkan, nih ada benda dilekatkan di sini ya, di salah satu ujungnya di sini ya, saya anggap aja adalah kotak atau apalah gitu ya. Maka apa yang akan terjadi? Dari awalnya titik keseimbangan tuh di sini nanti pasti akan bergeser. Ya kan? Nah, pasti akan bergeser gitu. Nah, yang jelas dari sini ke sini itu adalah 2,4 meter ya, 2,4 meter. Kemudian ini W batang gitu ya, W benda itu adalah M. Di sini pasti ada ini ya. Di sini tuh ini kayaknya nggak mungkin gede deh. Saya anggap aja sama lah ya. Ini ada sebuah benda yang dimana ini bentuknya kotak ya, ukurannya sama lah ya. Nah, ini tapi kecil gitu ya, jadi panjangnya tidak begitu tidak berpengaruh secara signifikan gitu. Nah, di sini ada yang namanya, nah ini mungkin kita sebut saja W1 ya. Kemudian di sini pusat di sini ada yang namanya W2. Nah, jadi di sini bendanya nomor 1, batangnya nomor 2 gitu ya. Nah, berarti M1-nya adalah si 40 kg. Terus M2-nya adalah
60 kg. Nah, berarti dari sini berarti W1-nya adalah M kali G ya. 40 kali 9,8. Nah, berapa tuh 40 kali dengan 9,8? Jawabannya adalah 392 ya. 392 Newton. Sedangkan untuk W2-nya adalah 60 kali dengan 9,8. 60 kali 9,8 jawabannya adalah 588. 588 Newton. Nah, kira-kira nih logikanya titik keseimbangannya ada di mana gitu ya kan? Apakah di sebelah kiri sini? Apakah di antara ini ya kan, di antara gaya ini, atau di sebelah kanannya? Nah, kalau kan kita nggak tahu ya, kita kan mengira-ngira gitu ya kan. Nah, semisal kita bikin titiknya sementara di sini dulu. Nah, apa yang akan terjadi? Nggak mungkin. Karena W2-nya ini ke bawah, W1-nya dia ke bawah, maka yang akan terjadi adalah ya ini dia ke sana, ini dia ke sana. Nggak mungkin dong, ya kan? Oke, berarti di titik keseimbangan ini udah pasti salah, karena nggak bakal mungkin nol ini di sini, nggak mungkin setimbang. Nah, kemudian lanjut lagi di sini coba, gitu ya kan? Di sini coba nih. Nah, kalau kita lihat di sini, mungkin nggak dia akan membuat sistem setimbang. Mungkin karena W2-nya dia menyebabkan benda ini atau sistem ini dia berputar berlawanan arah jarum jam, sedangkan W1-nya ini dia akan berlawanan dengan searah dengan jarum jam. Nah, geraknya beda nih, yang satu ke ini, yang satu berlawanan, yang satu searah. Alhasil bentrok dong. Nah, berarti memungkinkan untuk dia jadi nol karena arah putarannya berbeda. Oke, kemudian kalau di sini, ya di sini nggak mungkin ya, karena masa iya saya mau taruh di sini gitu ya. Nah, tapi kalau emang misalkan di sini pun, ya ini udah nggak mungkin. Ini searah semua putarannya. Ya sudah, berarti yang benar di sini ya berarti ya. Oke, ini adalah titik pusatnya alias P kita sebut saja. Nah, sebelum itu, karena ini berarti ini ke sini nih, ini 1,2 meter ya, 1,2 meter. Ini ke sini itu 1,2 meter. Nah, agar sistem batang ini jarak dari ujung terbebani sampai titik keseimbangan. Nah, yang ditanya tuh dari sini ke sini nih. Ini X-nya berapa? Itulah yang ditanya. Nah, berarti kalau ini adalah X, berarti bisa kita katakan ini ke sini berapa? Ya, 1,2 kurang X gitu ya. Nah, ya sudah, berarti di sini kita lakukan apa? Sigma tau gitu ya, sigma tau sama dengan 0 gitu ya, sigma tau sama dengan 0. Ya sudah, berarti tau 1 ya, karena ini arahnya begini, yang satu lagi arahnya begini gitu ya kan. Berarti tau 1 sama dengan tau 2 dikurang dengan tau 2 sama dengan 0. Artinya berarti tau 1 sama dengan tau 2. Ya sudah, berarti gaya kali dengan jaraknya, jarak gaya antara ke titik pusatnya, ke titik keseimbangannya. Maka ini ke porosnya ya lebih tepatnya. Ini W2 W1 berarti W1 kali dengan L1 sama dengan W2 dikalikan dengan L2. Nah, gitu ya. Nah, W1-nya itu adalah 392 dikalikan dengan L1-nya. Dari sini ke sini jaraknya berapa? Nah, ini nih, tegak lurus kan? Nah, dari sini ke sini berapa? Ya, X. Terus kemudian sama dengan W2. W2-nya tuh dari sini ke sini. Berapa dia? 1,2 kurang X. Nah, W2-nya adalah sebesar 588. Dikali dengan 1,2 kurang X. Gitu ya. Nah, oleh karena itu berarti 392X ini 588 kali dengan 1,2 itu adalah 705,6 ya. 705,6 dikurang dengan 588X. Ya sudah, berarti ini kita bikin tambah 588X ya. Tambah 588X. Jadi 392 tambah dengan 588 itu jawabannya adalah 980 ya. 980 sama dengan 980X gitu ya. Sama dengan 705,6. Nah, ya udah, berarti X-nya berapa? Ya, sama-sama bagi 980. Nah, 705,6 dibagi dengan 980, maka jawabannya adalah 0,72. Ya.
0,72 meter, alias mungkin kita tulis jadi adalah 72 cm. Gitu ya. Sorry, my bad ya. Di sini ada salah ngasih data ya. Ini ketukar nih. Ini 40, ini 60 ya. Sorry, ini 40, ini 60. Ini kita ganti aja ya. Ini kita ganti aja. Otomatis ini juga berganti nih ya kan. Sorry, ini salah nih, ketukar nih. Oke. Makanya harusnya kalau ini lebih nih ya, oke. Seberarti untuk ini M-nya M berapa? Untuk di sini batang bajanya ya, berarti M2 di sini. Ini M2, ini berarti W2, ini M1, ini W1. Nah, terus habis itu W1-nya adalah 588 ya. Oke, 588. Ini adalah 392 gitu ya. 392. Ya sudah, berarti ini 588X, ini 392 gitu ya. Oke, wait dulu. Ini berarti 392 kali 1,2 adalah 470,4 ya. 470,4. Terus kemudian ini 392X. Oke, so berarti ini sama-sama ditambah dengan 392X ya. Ini otomatis ini juga salah, ini juga salah. Nah, ini juga hasilnya salah, ini juga hasilnya salah ya. Oke, sorry, my bad. Ini tambahin 392. Jadi 588 tambah 392 itu adalah 980 ya, tetap 980. Terus habis itu di sini 470,4. Nah, berarti sama-sama bagi 980. 470,4 dibagi dengan 980, maka jawabannya adalah 0,48 ya. 0,48 meter alias 48 cm. Maka nomor 10 jawabannya adalah yang A ya. Oke, so kita lanjut ya ke tes formatif yang berikutnya ya. Nah, so kita lanjut ya ke tes formatif yang keempat, masih dengan modul ke-7. Nah, untuk nomor 1 sampai ini sedikit cerita ya terkait dengan modulus atau terkait dengan elastisitas gitu ya. Nah, elastisitas itu ada 3. Ada elastisitas panjang, ditarik, ya kan? Kemudian ada elastisitas volume yang biasa dia memuai gitu ya, kurang lebih memuai ataupun menyusut gitu ya kan. Kemudian ada elastisitas bentuk, jadi bentuknya itu berubah ya. Nah, jadi ada modulus yang terkait dengan elastisitas panjang, kurang lebih seperti ini gambarnya. Ada modulus geser yang membahas terkait dengan elastisitas bentuk. Kemudian ada modulus bulk terkait dengan elastisitas volume ya, jadi volumenya berubah. Nah, karena itulah ya, maka dari itu nomor 1, ketika gaya pekerja pada suatu benda, tegangan pada benda itu sama dengan, nah, tegangan ya, mau tegangan apapun itu ya, tegangan itu sebenarnya ya tegangan menegang gitu ya. Tegangan itu terkait dengan ya sama kayak tekanan gitu ya. Yaitu adalah terkait dengan gaya persatuan luas ya. Kalau kalian lihat nih, ini gaya tekanan tarik F per A, tegangan pun ini karena biasanya ini tegangan peregangan gitu ya. Yang dimana tegangan atau sebenarnya biasanya tekanan juga bisa sih. Jadi intinya F per A lah ya. F per A gaya yang diberikan persatuan luas alias yang B. Nah, lanjut ke nomor 2. Tegangan geser yang bekerja pada sebuah benda mempengaruhi apa? Mempengaruhi bentuknya. Kalau ini itu tekanan volume. Gitu ya, modulus Bohr. Panjang sama lebar ya ini masih 11-12 ya, modulus Young. Satu-satunya modulus elastisitas yang berlaku pada zat cair. Mungkin nggak zat cair berubah panjang? Mungkin nggak zat cair berubah bentuk seperti ini? Enggak, yang melainkan yang masuk akal adalah modulus Bohr ya, alias terkait dengan elastisitas volume. Yang nomor 4, tegangan pada kawat penggantung beban di suatu tempat tidak bergantung kepada apa? Nah, tegangan pada kawat alias si F per A ini ya, kalau kita lihat berarti untuk si F ini kan kita tarik nih sebesar F-nya ya. Ini lebih tepatnya ke harus sih ini F per A ya. Nah, yang jelas di sini berarti kalau misalkan tegangan pada kawat ini ya, berarti gini nih. Semisal kita punya sebuah ini ada sebuah kawat. Nah, ini adalah sebuah kawat nih.
Nah, maka yang akan terjadi apa? Ya, ini tergantung bagaimana apa sih namanya? Oh, sorry bukan. Ini adalah kawatnya. Ini adalah kawatnya nih. Jadi itu nomor 4 tuh adalah gambarnya begini. Set gitu ya. Kemudian di sini ada kawat gitu ya kan. Kemudian ada kawat gitu ya. Set. Kemudian di bawah itu ada ditarik oleh benda gitu ya kan. Kemudian meregang. Nah, maka di sini ditarik oleh sebesar apa? Sebesar W kan. Nah, W di sini bergantung sama massa bebannya. Ya, massa bebannya berapa ya? Massa bebannya berapa? Kemudian di sini terkait dengan panjang kawatnya berpengaruh nggak? Nah, kalau dari sini apa? Tekanan atau tegangannya tidak berpengaruh karena ini adalah F per A. F-nya itu diambil dari sini, A-nya tuh adalah si A, si kawat. Nah, jadi tekanan yang diterima oleh si kawat itu gitu ya adalah si F per A, yang dimana F-nya ini adalah si W per, kita sebut saja ini adalah PR kuadrat gitu. Jadi pengaruh sama massa beban, diameter kawat. Nah, percepatan gravitasi ya pengaruh karena apa? W gaya berat, ada pengaruh gaya gravitasi. Ada pengaruh apa terkait dengan si gravitasinya, gaya tariknya ke bumi gitu ya, atau ke pusat planet gitu ya. Nah, maka yang nggak ada ya ini panjang kawat karena di sini nggak ada ya. Nggak ada kecuali kalau regangan baru bahas panjang kawat ya. Oke, jadi nomor 4 jawabannya adalah yang A. Nah, nomor 5, sebuah kabel merentang atau meregang sebesar alfa karena beban tertentu. Jika kabel ini diganti dengan sebuah kabel dengan bahan yang sama tetapi panjangnya separuh dari panjang mula-mula dan diameternya separuh dari mula-mula, maka beban yang sama akan merentangkan dengan Nah, ini untuk nomor 5 ya. Untuk nomor 5 mungkin ini saya hapus saja ya untuk rumus-rumusnya. Sebenarnya nggak jauh beda ya. Kalau semisal apa namanya, kalau elastisitas panjang sebenarnya tegangan peregangan, tapi yang berbeda adalah regangannya. Kalau misalkan modulus yang adalah regangan tarik yang dimana perubahan panjang. Kalau ini apa namanya, terkait dengan regangan geser ya karena perbedaan antara berapa banyak geser dengan ketinggiannya. Kalau ini ya volume awal dengan perubahan volume. Nah, ini adalah masih modulus yang ya. Kayak nomor 5 itu adalah Y. Nah, katanya bahan sama, berarti modulus yangnya sama gitu ya. Alias berarti ini tadi kita pakai simbol apa? Y ya. Oke. Kita sebut pakai Y. Berarti Y1 sama dengan Y2 gitu ya kan. Nah, kemudian di sini dikasih tahu merentang sebuah, berarti di awal tuh adalah delta L1-nya sebesar alfa. Nah, jika kabel ini diganti dengan ini bahannya sama tapi panjangnya separuh, berarti misalkan L1-nya ini adalah L, maka untuk L2-nya adalah setengah daripada L itu sendiri. Gitu ya. Alias panjang awalnya gitu ya, L01 lah gitu. Nah, dari panjang sama dan diameternya juga separuh daripada ini. Berarti D1-nya tuh kita sebut saja D. Alias mungkin kita sebut saja kalau diameternya diameter satunya adalah D, ya ini berarti R1 sama dengan R gitu ya. Maka untuk D2-nya adalah setengah daripada D1-nya. Berarti setengah daripada setengah D gitu ya. Maka di sini juga kita bisa bilang dong, jari-jarinya tuh setengah R, setengah daripada dari jari-jari yang awal. Karena kan kalau misal panjangnya diameternya 10, misalkan 20, itu jari-jarinya 10, tapi kalau kita kecilin setengahnya, diameternya jadi 10, setengahnya jari-jarinya jadi 5 sama 5. Kan ikut juga ikut juga tuh setengah daripada 10 ya. Oke. Maka beban yang sama akan merentangkan. Oke, berarti di sini juga kita kasih tahu bahwasanya F1 itu sama dengan F2 gitu ya, sama dengan F. Ya sudah, berarti tinggal kita sebut aja dari sini nih sebenarnya. Kita bisa berangkat dari sini aja daripada modulus yang itu. Apa definisi modulus yang? Tegangan peregangan gitu ya kan? Atau bisa kita tulis langsung aja F1 per A1 gitu ya. Per delta L1 per L1, tegangan peregangan. Ini juga sama, berarti F2 per A2 gitu ya, per F2 per A2 per delta L2 per L2. Nah, ini tuh yang ditanya nanti delta L-nya tuh L2-nya berapa ya.
dibandingin sama berapa alfa gitu ya. Ya sudah, dari sini berarti bisa kita tulis ya, berarti mungkin gini aja. Ini F1 per A1 kali dengan L1 per delta L1, karena ini kan bagi ya. Bagi F1 per A1 dibagi dengan delta L1 per L1. Nah, ini langsung aja F1 per A1 kali L1 per delta L1. Nah, ini juga sama nih, berarti sama dengan F2 per A2 kali dengan L2 per delta L2. Nah, ya sudah, berarti F1-nya itu adalah F, kemudian L1-nya itu adalah L, per A1-nya itu adalah Pi kali dengan R1 kuadrat atau VR kuadrat gitu ya. Gini ya, A1 sama dengan VR1 kuadrat, berarti sama dengan PR kuadrat. Kalau misalkan untuk A2, berarti Pi kali dengan R2 kuadrat, alias berarti Pi kali dengan setengah R kuadrat. Berarti jadinya 1/4 Pi R kuadrat gitu ya. Delta L-nya satunya adalah alfa gitu ya. Sama dengan F2-nya itu adalah berapa? F2-nya itu adalah F. Kemudian untuk L2-nya adalah setengah kali dengan L1, setengah daripada L, per A2-nya adalah 1/4 Pi R kuadrat kali dengan delta L2. Nah, ya sudah, ini sama-sama dibagi F, sama-sama dibagi L, sama-sama dibagi Pi R kuadrat, gitu ya kan? Nah, sehingga hasilnya adalah 1 per alfa sama dengan, ini setengah bagi 1/4. Setengah bagi 1/4 itu adalah setengah kali 4 ya. Jadi 2. Berarti 2 per delta L2. Nah, berarti gimana nih? Ya, delta L2, ini kita kali dengan delta L2 kali alfa ya. Jadinya berarti delta L2 sama dengan 2 alfa. Ya. Maka dari sini ya ketemulah jawabannya adalah yang D ya untuk nomor 5. Oke, so kita lanjut ya ke soal berikutnya. Nah, oke, so kita lanjut ke soal nomor 6. Untuk soal nomor 6 katanya sepotong kawat besi sepanjang berarti L-nya 1 meter dengan penampang luar lintang bujur sangkar yang mempunyai sisi-sisi bujur sangkar ya, bujur sangkar. Berarti sisinya adalah sisi-sisinya berarti ini sama aja kayak persegi gitu ya. Persegi karena ini sisinya sama panjang semua nih, bujur sangkar tuh. Ya, berarti ini kita punya sebuah bujur sangkar yang dimana ini sisinya panjangnya 2 mm ya, alias 2 kali 10 pangkat min 3 meter. Kemudian untuk menggantungkan beban bermasa, jadi bisa kita katakan ini adalah mungkin sebuah kawatnya gitu ya, sebuah kawatnya. Kemudian di sini ada digantung sebesar di sini ada masanya sebesar 100 kg. Berarti di sini ada yang namanya W-nya gitu ya. Nah, bila percepatan gravitasi, ya ini langsung aja ya. Berarti W sama dengan M kali G, alias berarti 100 kali dengan 9,8. Berarti W-nya adalah 98 Newton. Nah, terus modulus yang ininya besinya ya. Jadi ini mungkin kita tulis adalah permukaan daripada ininya tuh adalah kurang lebih seperti ini ya nanti. Ya udah, karena dikasih tahu modulus siangnya alias Y-nya adalah sebesar 21 kali 10 pangkat 10 gitu ya. Newton per meter kuadrat alias Pascal gitu ya. Ini juga sama ya, sama kayak Newton per meter kuadrat. Nah, maka pertambahan panjangnya alias delta L-nya tuh berapa? Ya sudah, langsung kita jawab aja pakai rumus Y sama dengan berdasarkan rumus yang tadi ya. Y sama dengan F per A gitu ya, per delta L per L. Ini tuh bisa ditulis dengan menjadi F kali dengan L per A kali dengan delta L gitu ya. Berarti F kali dengan L per A kali dengan delta L. Maka ini untuk mencari delta L-nya ya gampang, kita kali dengan delta L dibagi dengan Y gitu ya. Sehingga jadinya adalah delta L sama dengan F kali L per A dikalikan dengan Y ya. Atau kalau kalian mau masukin angka dulu juga nggak apa-apa, bebas ya. Kita masukin angka aja deh ya, kita nggak perlu ngotak-ngatik rumus. Ini 21 kali dengan 10 pangkat 10 sama dengan F-nya adalah 98 kali dengan L-nya itu adalah panjangnya 1 per A-nya ya
dari sini nih, si ini untuk A-nya gimana? Ya, untuk A-nya nih adalah S kuadrat ya. Berarti A-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 3 dikuadratkan. Berarti jadinya adalah 4 kali 10 pangkat min 6 meter kuadrat. Ya. So, berarti ini 4 kali dengan 10 pangkat min 6 kali dengan delta L. Ya sudah, dari sini ya langsung aja ya. Delta L-nya seperti yang tadi, 98 per 21 kali 10 pangkat 10 kali dengan 4 kali 10 pangkat min 6. Berarti delta L-nya sama dengan berapa nih? Gitu ya. Nah, langsung saja kalkulator. Gitu. Pangkat 10 dikali dengan 4 kali 10 pangkat min 6. Nah, ini jawabannya adalah sebesar segini ya. Sebesar segini nih. 1,167 kali 10 pangkat min 4 gitu ya kan. My bad. Ini bukan 98 ya, sorry. Saya berusaha tadi saya cek buat ngitung. Ini 980, ini 980 Newton. Berarti kalau semisal tadi saya pakainya adalah 980, maka jawabannya akan menjadi 1,167 kali 10 pangkat min 3 ya. Ini ya 1,167 kali 10 pangkat min 3. Jadi ini 1,167 gitu ya, atau 1,17 boleh ya, nggak apa-apa, biarkan begini, kali 10 pangkat min 3 meter. Nah, pangkat min 3 meter itu berarti setara dengan milimeter. Berarti 1,167 milimeter. Maka nomor 6 jawabannya adalah yang C ya. Nah, lanjut ke nomor 7. Untuk nomor 7, modulus yang aluminium 7 kali 10 pangkat 10 Pascal. Gaya yang diperlukan untuk menambah panjang. Berarti delta L-nya adalah 1 mm alias 10 pangkat min 3 meter. Terus diameternya itu adalah 2 mm alias 2 kali 10 pangkat min 3 meter. Terus panjangnya L-nya adalah 0,8 mm alias berarti 8 kali 10 pangkat min 1 kali dengan 10 pangkat min 3. Jadinya 8 kali 10 pangkat min 4 meter ya. Oke, kalau udah tinggal kita masukin aja ya. Terkait dengan ininya, cuman kita bisa lanjutin ini dulu untuk ngitung A nya. Dari sini kan berarti R nya adalah 10 pangkat min 3 meter gitu ya. Nah, ini ada hubungannya dengan A nya, karena ini diameter berarti bentuknya lingkaran, berarti pi r kuadrat. Berarti 3,14 kali dengan 10 pangkat min 3 kuadrat. Berarti A nya adalah 3,14 kali 10 pangkat min 6 meter kuadrat ya. Ya udah, ini ditanya adalah gaya yang diperlukan, F nya berapa. Ya sudah, berarti Y sama dengan F kali L per A kali dengan delta L. Nah, dari sini berarti bisa kita tulis saja langsung. Berarti ini untuk merubah jadi F sama dengan, berarti kali dengan A kali delta L per L ya. Sehingga jadinya Y kali dengan A kali dengan delta L per L itu sama dengan F ya. Berarti F sama dengan 7 kali 10 pangkat 10 kali A nya adalah 3,14 kali 10 pangkat min 6 kali delta L nya adalah 10 pangkat min 3 ya, 10 pangkat min 3 per L nya adalah 8 kali 10 pangkat min 4 gitu ya. 8 kali 10 pangkat min 4. Kali ini 0,8. Cuman kok aneh ya buat saya ya. Tapi nanti aja deh, coba kita cek dulu. Ini berarti 7 kali dengan 10 pangkat 10 kemudian dikali dengan 3,14 kali 10 pangkat min 6, terus kemudian kali dengan 10 pangkat min 3 per 8 kali 10 pangkat min 4. Maka jawabannya adalah sebesar segini ya. 274.750 ya. 274.750 Newton, alias berarti bisa kita tulis menjadi 274,75 kilonewton. Lah, tapi nggak ada. Nah, setelah saya cek di pilihan di pembahasannya, ini tuh bukan 0,8 mm, melainkan 0,8 meter. Jadi di sini nggak usah dirubah, masukin aja 0,8.
Tapi ya sudah, karena emang soalnya di sini milimeter ya kita ikutin aja ya. Jadi jawabannya adalah 274.750 Newton atau 274,75 kilonewton. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Mungkin nomor 6 sama nomor 7-nya saya hapus dulu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Nomor 8, sebuah kawat mempunyai panjang L, panjangnya L berarti 10 meter. Luas penampangnya adalah 0,1 cm kuadrat. Berarti ini 10 pangkat min 1 kali dengan 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Berapa tuh? 10 pangkat min 1 itu dari 0,1. 10 pangkat min 4-nya itu adalah dari cm kuadrat ke meter kuadrat ya. Jadi ini jawabannya adalah 10 pangkat min 5 meter kuadrat. Bertambah panjangnya berarti delta L-nya adalah sebesar 13 mm alias 13 kali dengan 10 pangkat min 3 meter. Ketika beban bermasa, berarti M-nya adalah 100 kg. Nah, ini langsung aja ya, mengikuti di nomor sebelumnya, berarti W-nya adalah sebesar 980 Newton. Karena percepatan gravitasinya adalah 9,8. Nah, nomor 8 ditanya adalah Y-nya berapa? Ya sudah, langsung jawab aja. Y sama dengan F kali dengan L per A kali dengan delta L. Gitu ya. Ya sudah, berarti untuk Y-nya adalah F-nya itu adalah sebesar 980 alias gaya berat. L-nya itu 10 per 10 pangkat min 5 gitu ya. Kali dengan delta L-nya adalah sebesar 13 kali 10 pangkat min 3. Berarti nilai Y-nya berapa nih? Kan gitu ya. Ya sudah, kita langsung hitung aja. 980 kali 10 dibagi dengan 10 pangkat min 5 gitu ya, dikali dengan 13 kali 10 pangkat min 3. Maka jawabannya adalah sebesar segini. 7,538 ya, 7,538 kali 10 pangkat 10 ya. Oke. Jadi 7,54 kali 10 pangkat 10 Pascal. Atau jawabannya mendekati adalah yang D ya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 9. Baja ringan biasa menjadi pecah ketika suatu tegangan geser adalah sebesar itu. Berarti ini tegangan geser kita sebut saja simbolnya apa ya? Mungkin kita sebut saja ini tekanan gitu ya, P gitu ya. 3,5 kali 10 pangkat 8 Pascal. Karena ini bukan modulus ya, makanya kita sebut saja P aja. Oke. Kemudian untuk membuat lubang diameternya 10 mm kuadrat pada lembaran baja yang tebalnya 3 meter ini berarti artinya kan berarti kita kayak ngebor gitu ya. Untuk ini jadinya melubangi lubang berdiameter, berarti diameter daripada pada lembaran baja yang tebalnya ini berarti bisa kita tulis sebenarnya ini ada L-nya gitu ya. Nah, so ini saya tulis aja ya, D-nya adalah 10 mm gitu ya, 10 mm alias berarti ini 10 kali dengan 10 pangkat min 3 meter alias 10 pangkat min 2 meter ya. Kemudian pada lembaran baja yang tebalnya adalah T-nya adalah sebesar 3 mm. 3 mm ini berarti 3 kali dengan 10 pangkat min 3 meter. Kemudian diperlukan gaya sebesar berapa? Ya sudah. Berarti ini kita kerjakan dengan cara ya P sama dengan F per A, ya kan? Nah, A-nya gimana tuh? Ya kan? Nah, A-nya ini bisa kita cari dengan cara, jadi ini sebenarnya kayak jatuhnya adalah sebuah prisma mungkin lah ya. Gitu. Sebuah prisma yang jadi tuh ini tuh kalau kita gambar adalah bentuknya seperti ini gitu ya. Seperti ini. Jadi tuh ini ada diameternya, kemudian ini ada tebalnya gitu ya kan. Nah, berarti ini kan sama aja kayak ngitung luas prisma gitu ya kan. Maka hitung luas prisma yang ini kan ini ya semuanya ya kan, geser itu adalah ininya luas-luas segininya. Maka A ini bisa kita hitung dengan cara ya keliling alas dikalikan dengan tinggi. Itu paling gampangnya begitu ya. Keliling alas dikalikan dengan tinggi yaitu adalah Pi D kali dengan T gitu ya. Nah, untuk A-nya ingat ya, di sini luasnya itu adalah luas yang di bagian sininya aja, luas limut ya. Luas limut. Luas limutnya aja.
luas limitnya aja, berarti A sama dengan pi-nya adalah 3,14 kali dengan 10 pangkat min 2 kali dengan 3 kali 10 pangkat min 3 gitu ya. 3 kali 10 pangkat min 3. Oke, berarti ini A-nya adalah 9,42 kali dengan 10 pangkat min 5 meter kuadrat. Oke. Nah, so berarti untuk P-nya ini, P-nya itu adalah sebesar 3,5 kali dengan 10 pangkat 8 sama dengan F per 9,42 kali 10 pangkat min 5. Berarti F-nya adalah, ya ini kita kali dengan 9,42 kali 10 pangkat min 5, gitu ya kan. Berarti langsung aja nih, 3,5 kali dengan 10 pangkat 8 kemudian dikali dengan 9,42 kali 10 pangkat min 5, itu jawabannya adalah sebesar 32.970. Nah, segini ya. 32.970 ya. Oke, berarti 32.970 atau F-nya adalah 32.970 Newton, alias berarti ini kita tulis 3,297 kali 10 pangkat 4 Newton. Nah, tapi di sini ya jawabannya adalah ada ya, yaitu adalah yang A, 3,29 kali 10 pangkat 4 atau 3,3 gitu ya. Oke, jadi nomor 9 adalah yang A. Dan soal terakhir, soal terakhir ya. Soal nomor 10 untuk di modul keempat, di modul ke-7, tes formatif 4. Ketika tekanan sebesar 2 MPa, berarti megapascal ya, 2 megapascal alias berarti 2 kali 10 pangkat 6 pascal, diberikan suatu sampel minyak dan sampel itu mengerut, alias berarti ada shrink gitu ya, ada apa sih namanya? Ini kita lihat nih, ini itu mengerut sebesar 0,15% alias berarti rasionya gitu ya, rasio pengerutan. Rasio pengerutan itu sama dengan ya delta V per V0 gitu ya kan. Itu sebesar 0,15% alias berarti 0,15 per 100. Ini berarti bisa kita tulis 15 kali 10 pangkat min 2 per 10 pangkat 2. Jadinya berarti 15 kali 10 pangkat min 4 ya. Nggak ada satuannya ya, karena ini rasionya. Nah, terus modulus Bock berarti B ya itu sama dengan apa? Ya rumus ini P per regangan gitu ya. Per R pengerutan atau apa namanya? Apa sih namanya bahasanya tuh? Ya, saya tahunya sering gitu ya. Namanya tuh adalah coba saya cek dulu. Ya regangan menyusut gitu ya, R penyusutan gitu. Nah, berarti B-nya itu adalah yang ditanya. Berarti P-nya adalah 2 kali 10 pangkat 6 per 15 kali 10 pangkat min 4. Berarti B-nya adalah, ya ini tinggal kita hitung aja ya. Langsung pakai menggunakan kalkulator. Per 15 kali 10 pangkat min 4. Maka jawabannya adalah wait dulu, saya salah ngetik. Jawabannya adalah segini ya. 1.300.000 bla 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 ya, kalau nggak salah. Ya, intinya segitulah ya. Atau ini kita gitu aja, 2 bagi 15 berapa? 0,13 ya. 0,13 kali 10 pangkat berapa di sini? 10 pangkat 10 Pascal gitu ya. Nah, ini kalau misalkan kita hitung berarti gimana nih? Nah, ini bisa kita hitung menjadi atau kita rubah menjadi 1,3 kali 10 pangkat 9 Pascal. Nah, 10 pangkat 9 Pascal ini itu setara dengan gigapascal. 1,3 gigapascal. Maka nomor 10 jawabannya adalah yang A ya, kurang lebih seperti itu. Oke, so sekian ya untuk pembahasan tes formatif di modul ke-7 ya, karena ini terakhir untuk tes formatif yang keempat di modul ke-7. Dan dengan begitu saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk di like, di share, di subscribe channelnya jika bermanfaat informasinya. Dan saya ucapkan terima kasih juga yang sudah support saya di Saweria ataupun Traktir ataupun Tako yang nanti linknya ada di deskripsi. Dan thanks juga yang sudah donasi ya tadi ya. Dan dengan begitu
Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.